Oke, baik teman-teman, selamat datang di channelku. Hari ini aku mau paparkan kembali bagaimana percakapan kami tadi bersama dengan Bang Ergon, ya, Vikaris Ergon, yang beberapa waktu yang lalu dinyatakan positif terjangkit virus COVID-19 dan harus mengisolasi diri di salah satu rumah sakit di Palangkaraya. Nah, hari ini kami sudah selesai tadi siang berbincang-bincang. Ini dia perbincangannya. Sahdad dari Medan. Bang Sadat. Dari Medan. Oh, dari Medan. Iya, Sekarang di Medan. Ya, sekarang di Medan pelayanan juga di Gereja Metodis Indonesia. Oh, GMI. Oke. Iya. Aku buat konten ini, Bang, karena situasi yang mendesak sih. Adanya benturan-benturan juga di masyarakat gara-gara ini kan. Jadi, udah bisa kita mulai, Bang, ya? Sudah bisa. Oke, sip. Biar kawan-kawan yang lain juga tahu, kenal sama Abang. Abang ini kan seorang pikaris juga ya dari GPIB ya. Seorang pikaris dari GPIB yang juga pernah tinggal di Depok juga. Dan tahu banyak, Bang, ya? Iya, alumni STFT Jakarta ya. Ya. Sambut berapa, Bang? Alumni berapa? Alumni 2012. 2012. Itu 2012, Bang. Sekarang melayani GPIB Palangkaraya. Ebenezer Palangkaraya. Baiklah, Bang, terima kasih sudah mau bergabung dengan broadcasting kita. Sekarang nih mau cerita-cerita dulu, Bang, ya kan. Dalam pengalaman Abang lah waktu itu ketika pertama kali dinyatakan positif, gimana itu ceritanya? Positif COVID-19. Oke. Jadi aku cerita dari awal, Bang, ya. Iya, Bang. Awalnya memang aku pulang dari Bogor Ya. akhir Februari. Akhir Februari aku pulang dari Bogor, lalu langsung kembali ke Palangkaraya. Aku nggak sempat pulang ke rumah di Depok. Lalu langsung kembali ke Palangkaraya 1 Maret 2020. Nah, 15 hari setelahnya, tanggal 15 itu saya demam. Aku mulai demam, lalu berupaya minum obat, tapi tetap masih demam, masih panas juga tinggi. Tanggal 17 aku masuk ruang isolasi. Karena waktu ke UGD dikatakan sebagai PDP karena ada gejala-gejala. Ada pneumonia, ada demam, ada batuk, itu semua ada. Jadi aku ditetapkan PDP dan isolasi di Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya. Setelah itu masuk tanggal 17, aku dinyatakan positif itu tanggal 25 Maret. Dari tanggal 17 sampai 25 baru dinyatakan positif. Puji Tuhannya dari dinyatakan positif sampai ke negatif itu cepat. Tanggal 1 April 2020 aku udah swab 1, 2, 3, tes itu swab namanya. Tes 1, 2, dan 3 itu sudah negatif. Jadi buat diperbolehkan untuk pulang gitu. Nah, sekarang masih isolasi mandiri. Selama 14 hari. Selama 14 hari isolasi mandiri, Bang, ya. Jadi sekarang kegiatan Abang tetap jalan ya, seperti biasa ya? Tetap jalan. Ini mempersiapkan ibadah online memang kesulitan sekali ibadah online ini karena hal yang baru di banyak gereja khususnya ya, dan di gereja ini juga jadi agak kewalahan, tapi senang banget juga sih untuk mulai hal yang baru gini. Jadi waktu terserang setelah tahu Abang positif itu gimana perasaan Abang waktu itu? Yang paling hancur sih sebelum dinyatakan positif ya. Waktu tanggal 17 kan masuk. Iya. Sekitar tanggal 20-an, 21 atau 22, kan aku dinyatakan positif itu tanggal 25. 22 atau 23 itu masa paling sulit itu. Untuk aku belum tahu positif atau negatif. Ada harapan maunya negatif, tetapi kemungkinan besar juga positif. Jadi masa paling hancurnya di situ. Terlebih lagi aku udah kontak dengan banyak jemaat di sini kan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Dan adalah bagaimana kalau aku positif, kemungkinan besar jemaat juga bisa positif. Tapi puji Tuhan mereka semua sampai sekarang nggak ada gejala, belum ada lagi yang dinyatakan positif. Kami semua jadi ODP. Semua jemaat itu dinyatakan statusnya ODP, Bang, ya? Nah, dan dengan status itu membawa kewaswasan sih, membawa rasa kehati-hatian, sehingga jemaat ini juga cukup kooperatif. Langsung mengisolasi diri di rumah, anjuran pemerintah, dinas kesehatan mereka ikuti, memberikan data rumah di mana, ada penyemprotan dan sebagainya gitu. Sebelum dinyatakan positif itu berat sekali.
Cuman dukungan dari jemaat itu yang menguatkan. Sehingga tanggal 25 aku dinyatakan positif, aku udah nggak kepikiran lagi. Saat 25 dibilang Bapak positif, oh ya sudah gitu. Oh, jadi waktu pertemuan di Bogor Bang ya, di Bogor ya, sinode ya, semacam sinode ya. Ya, pertemuan sinode tahunan itu dengan sekitar 400 peserta itu. 400 peserta. Oh, di situ juga yang ada meninggal Ibu Pendeta yang dari Batam ya? Dari situ Iya, juga. betul. Iya. Dari situ juga beliau. Ada berapa itu Bang? Waktu itu ada kasus yang meninggal dan positif. Aku nggak terlalu tahu, karena beritanya juga aku terima simpang siur. Ada yang bilang orang meninggal karena corona, tapi ada yang bilang ini karena sudah tua. Jadi ada 2 pendeta yang memang sudah lanjut usia, sudah tua begitu, dan ikut ke PST, tapi nggak dinyatakan itu belum dinyatakan positif, sudah meninggal. Setahu aku ya, jadi nggak semua yang meninggal itu positif. Enggak. Nah, waktu sebelum Abang tahu positif, Abang ada kontak nggak sama Ibu Pendeta yang di Batam? Enggak, aku enggak. Maksudnya kontak langsung? Kontak fisik langsung atau kontak fisik di Bogor? Enggak ya. Kontak fisik enggak. Iya, pokoknya perjalananku hanya di situ kan selama 26 sampai 29, 27, 4 hari. Selama 4 hari aku di hotel itu. Iya ya. Di hotel itu, dan interaksinya sama, bisa sama semua orang di situ, ketemu, salaman, ketemu, cipika-cipiki, dan enggak. Dan sekarang memang aku nggak lagi berpikir untuk mencari siapa, karena banyak sekali, bahkan orang GPIB sendiri mencari-cari, ini siapa sih yang dari luar negeri, ini siapa sih yang membawa. Menurutku udah nggak relevan untuk membahas itu, menurutku ya. Udah nggak relevan untuk mencari tahu siapa. Awalnya yang kita sekarang perlukan kan satu, begitu. Benar. Nah, itu nanti yang akan kita bahas Bang, kan. Jadi persoalan itu juga kan berseliweran di masyarakat, sehingga akan ada stigma kan gitu. Ya kan? Nah, tapi sebelum sampai ke situ kan Bang, aku sangat terkesan lah secara pribadi atas semangat Abang gitu kan. Abang sepertinya juga membuat diari pada saat dirawat di rumah sakit ya, yang juga di apa sama Pak Joas ya. Sama Pak Joas ya, aku melihat secara pribadi ada memang sepertinya harapan yang sangat luar biasa. Tapi itu sepertinya tidak terlepas dari orang-orang di sekeliling Abang ini ya, dan juga dokter ya. Jadi aku mulai video itu saat aku sudah keluar dari rasa khawatir dan takut itu. Sebelumnya aku nggak mau tuh buat video aku dinyatakan positif, aku nggak mau. Tapi karena dukungan dari Pak Iwas dan juga teman-teman, gimana kalau kita buat, Pak Iwas bilang, gimana kalau kita buat diary dalam bentuk video. Dia meminta izin tentunya. Aku bilang, boleh Pak, siap untuk menceritakan ini semua begitu. Jadi akhirnya keterbukaan inilah yang aku berharap keterbukaan ini membuat juga ketegangan-ketegangan di masyarakat itu mulai merenggang. Sehingga nggak terlalu khawatir, aku nggak bisa bilang jangan khawatir. Kekhawatiran ada, tapi jangan sampai kita kalah dengan kekhawatiran itu. Gitu. Abang mengucapkan terima kasih kepada dokter, juga kepada jemaat GPIB Palangkaraya ya. Jadi aku melihat itu adalah sebuah bentuk empati yang sangat luar biasa dari orang-orang di sekitar kita. Betul. Bagaimana itu sebenarnya bisa terjadi gitu? Apa yang membuat rasa empati itu? Biasanya kan gini Bang, di masyarakat, bahkan ada juga di yang ku dengar berita, orang yang udah kena itu dijauhi gitu. Nah, ternyata di dalam jadi begini Bang, aku mau jelaskan dulu. Sebelum aku membuat video itu, ada vikaris, aku nggak bisa bilang, ada yang telepon aku. Dia dijauhi oleh jemaat. Dia nggak pergi ke PST waktu itu, persidangan nggak pergi, tapi pendetanya yang pergi. Pendetanya pergi, lalu balik ke jemaat, kan kontak erat dengan vikaris. Iya. Nah, dia telepon, dia bilang jemaat menjauhi pendetanya dan juga dirinya. Itulah yang sebetulnya membuat aku berpikir, aku makin takut di situ sebetulnya. Yang aku takutkan adalah bagaimana jemaat ini kira-kira
Tetap itu yang buat aku sesak napas. Itu tengah malam jam 1 aku sesak napas karena benar-benar menangis aku di situ, mau teriak tapi malu juga kan sama orang di sebelah, takut ngebangunin. Terus itu mulai sesak, akhirnya aku pasang oksigen. Nah besok paginya, tepat besok paginya, aku membaca pesan dari semua jemaat lewat WhatsApp group ataupun juga teman-teman yang lain yang bilang tenang Vikaris, ini bagian dari imanmu, ini bagian dari engkau dekat dengan Tuhan, kami mendukung, kami mendoakan, dan itu semua yang menjadi kekuatan. Itu benar-benar itu pada pagi hari setelah saya bangun, duduk berdoa sebentar, terus baca WhatsApp, itu menangis lagi, tapi menangisnya haru. Itu menangisnya haru, udah di situ nggak ada rasa sakit lagi, nggak ada rasa sebelumnya sempat rasanya kok sesak terus, tapi setelah hari itu nggak ada lagi rasa sakit, nggak, jadi bisa kemana-mana, bisa jalan, di dalam ruangan ya bisa melakukan aktivitas, nggak kepikiran lagi, sudah dinyatakan positif, nggak kepikiran lagi kapan akan keluar, karena setiap hari itu jemaat selalu mensupport begitu, bahkan ya support dengan berikan makanan, dikirim makanan dari luar, boleh masuk ke dalam, jadi ya bisa dilihat lah Bang ya, hasil kegemukannya. Nah, yang tadi pertanyaan Abang, kenapa jemaat ini bisa begitu? Aku baru sekitar 6 bulan ada di sini Bang. Aku baru sekitar 6 bulan, tapi memang dari awal aku merasakan di sini agak berbeda dengan jemaat-jemaat yang sebelumnya begitu. Bahkan sampai hari ini pun aku tetap merasakan mereka tetap punya perhatian, tetap punya rasa kepedulian yang tinggi. Bahkan kepada saat ini mentorku Pendeta Henry ini masih di isolasi, beliau tetap mendapat dukungan dari jemaat begitu. Dan ini menurutku sangat baik dan kiranya dicontoh oleh banyak jemaat gitu. Aku udah share berita tentang jemaat ini dan ada beberapa yang komentar, ya kami akan berupaya untuk menjadi gereja yang sesungguhnya begitu. Nah, setelah itu Abang menjalani ya kan, setelah Abang menjalani masa-masa di rumah sakit, lalu isolasi mandiri, ada nggak di sekitar Abang yang membuat stigma-stigma negatif gitu? Sebelumnya waktu aku ditetapkan sebagai PDP, bahkan positif, ada stigma negatif kepada jemaat ini. Jemaat GPIB. GPIB ini cuma satu-satunya di Kalimantan Tengah. Iya. Cuma satu-satunya di Kalimantan Tengah. Di tengah banyaknya gereja-gereja kan. Jadi GPIB sempat punya stigma negatif. Khususnya jemaatnya, ada yang jemaat mengatakan bahwa waktu di kantor dijauhi, sempat dibilang jangan bergaul dengan orang GPIB, sempat ada keluar. Nah, tapi puji Tuhan banget Bang, ini setelah aku keluar, setelah semua yang boleh aku sampaikan ke media, aku sampaikan ke media sosial dan sebagainya, itu membawa harapan baru dan stigma itu berubah sangat drastis dari yang sebelumnya. Stigma tentang GPIB yang membawa virus atau sebagainya itu berubah sekali. Sehingga banyak juga orang yang komentar di media sosial, oh aku tetanggaan dengan GPIB, semoga bisa ibadah bareng dan kayak gitu. Itu menurutku pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah jemaat yang mulai khawatir, tapi semua ini membawa harapan baru bagi jemaat. Itu Bang kira-kira. Ya, jadi puji Tuhan lah memang kalau ada respon positif ya ketika Abang udah sampai di pelayanan ya. Kembali melakukan aktivitas walaupun memang masih dalam isolasi mandiri. Nah, sekarang kita juga mau sampaikan ini kepada masyarakat bahwa virus corona ini sebenarnya bukan aib, Bang ya. Betul. Jadi yang aku mau sampaikan adalah yang pertama, memang virus corona ini tentunya bukan aib. Sudah banyak orang juga mulai terbuka pikirannya terhadap virus ini, bahwa ini bukanlah sebuah kesalahan atau bahkan secara teologis dosa begitu ya. Sudah itu pikiran yang jauh tertinggal. Dan kedua adalah sebetulnya virus ini tidak terlalu berbahaya bagi orang yang punya stamina yang baik. Bahkan juga orang tua kalau stamina-nya baik, dia tetap bisa, walaupun dia terinfeksi virus, dia tetap bisa melakukan aktivitas dengan baik.
meskipun ada batuk pun bukan bukan seperti itu, batuk gitu aja sebenarnya. Dan demam pun bisa diturunkan dengan paracetamol atau antibiotik juga bisa. Jadi memang selama di rumah sakit aku Bang, selama di isolasi, teman-temanku yang di sebelah kamar, kami nggak ada sakit sama sekali. Nggak ada sampai gimana ya, nggak pokoknya nggak batuk sampai berdarah lah, nggak meriang banget lah, nggak separah itu. Cuman memang untuk orang tua ini agak riskan. Ya, karena orang tua biasanya punya bawaan sebelum virus ini, jantung lah, paru lah, dan sebagainya. Dan itulah yang membuat mereka sakit. Orang yang sakit jantung dengan kondisi tubuh yang sehat aja bisa tiba-tiba stroke kan Bang? Yeah. Apalagi orang dengan jantung yang punya kondisi tubuh yang buruk. Nah, itu dia, bahaya di situ. Oleh sebab itu, aku mau sampaikan juga kepada orang-orang muda ataupun juga anak-anak. Sering mereka bilang, duh mama papa nih kok terlalu kepikiran sih. Ya memang karena anak-anak dan orang muda nggak akan terkena dampaknya. Kalau sakit, orang tua yang pusing. Tapi kalau orang tua sakit, anak pasti jarang terlalu mikirin orang tua. Karena orang tua lah yang selalu mikirkan gitu. Jadi dengarkanlah teman-teman semua, orang tua bilang kalau misalnya jangan keluar, oke jangan keluar. Kalau misalnya cuci tangan dan sebagainya gitu lah. Akhirnya kita harus diajari kepada nilai-nilai yang lebih awal lagi ya, sebelum peradaban manusia jauh maju gitu ya. Betul. Jadi juga Bang, soal stigma di masyarakat juga kan. Aku juga sih sangat berharap supaya masyarakat melihat realitas yang sedang terjadi di hadapannya. Ini bukan persoalan dia meninggal karena COVID atau bukan gitu kan. Tapi penerimaan kita itu ya, gitu ya. Betul. Aku belajar penyakit. Aku belajar dari jemaat Ebenezer itu, GPIB Ebenezer Palangkaraya itu. Abang posting waktu itu kalau nggak salah pesan mereka ya di WA. Terus terang aku merinding bacanya gitu kan. Nah, makanya aku selalu mulai ketika aku membaca itu, aku buat tagar empati melawan corona. Ya, bisa seperti itu. Jadi makanya aku terus. Karena emang yang kita lawan bukan virus itu kecil sekali Bang. Iya. Virus itu kecil sekali. Yang paling besar ketakutan. Jadi semenjak aku pulang ke sini, itu jemaat datang, mereka bilang, aduh aku sakit perut. Aduh aku mual-mual, aduh aku sakit kepala, aduh aku susah tidur. Aku bilang itu bukan gejala virus. Itu gejala kekhawatiran yang mendalam sebetulnya. Dan aku udah merasakan itu waktu diisolasi. Aku bilang, ayo kita sama-sama lewati begitu. Iya. Jadi saling memberi semangat juga Bang ya, kepada teman-teman juga ya. Di ruang isolasi itu ada nggak interaksi Abang juga sama teman-teman yang lain yang juga terinfeksi? Ada, sebelahku Dimas, dan sebelahku lagi itu kan mentorku, Pendeta Henry. Sekarang sama masih isolasi. Itu interaksi tetap bisa, tapi nggak bisa dengan dekat gitu, nggak bisa terlalu dekat. Iya. Selama di ruang isolasi apa sih yang kalian kerjain, interaksi seperti apa sih Bang gitu? Waduh, agak berat yang kami lakukan Bang selama ruang isolasi. Makan, tidur, nonton, ya gitu-gitulah. Yeah. Makan, tidur, nonton, ya itu aja yang bisa dilakuin. Jadi sebetulnya nggak terlalu menakutkan. Tapi aku nggak tahu ya di rumah sakit yang lain seperti apa. Tapi rumah sakit di tempat ini cukup baik, standby 24 jam perawat untuk melihat situasi. Lalu semua disediakan makan, buah-buahan, pelayanannya baik. Abang juga menyebut ucapan terima kasih kepada dokter-dokter itu ya. Iya betul. Pada para dokter, tim medis itu. Gimana sih pelayanannya sama Abang itu? Jadi kalau kita lihat di TV Bang, lihat di TV orang pakai APD, rasanya ya sudah biasa begitu ya. Tapi kalau lihat langsung, awalnya menyeramkan sih Bang. Lihat langsung dengan dekat, secara dekat, ngobrol dengan mereka agak menyeramkan. Tapi lama-lama ekspresi saya berubah. Terlebih khusus waktu aku sudah mulai keluar, aku sudah negatif dan boleh keluar, melihat mereka itu di luar, duduk itu tangan tergeletak, duduk kaki selonjoran, aku tahu itu capek sekali Bang. Itu capek sekali, itu melelahkan sekali, panas sekali, tapi itu perjuangan mereka. Maka dari itu aku sangat mengapresiasi, terutama para perawat yang mereka harus masuk setiap jam, pagi, siang, dan malam, itu masuk dengan APD yang lengkap. Dan memang panas sekali itu aku yakin.
Ya, APD ini terbuat dari bahan plastik, Bang ya? Plastik, betul. Ada yang bisa diperbarui, ada yang bisa dibersihkan, ada yang langsung buang. Ada yang langsung buang, sehingga nggak ada pori-pori udara masuk, Bang ya? Nggak ada. Itu ya. Terus setelah Abang pulang dari rumah sakit, bagaimana respon para jemaat? Wah, Apa respon mereka? awalnya jemaat itu udah langsung mau jemput, banyak langsung mau jemput. Tapi aku bilang nggak apa-apa, pihak rumah sakit pun mengantarkan aku juga, bukan pakai mobil ambulans ya, Iya. pakai mobil apa namanya pemerintah plat merah. Jadi diantar langsung sampai ke gereja gitu. Jadi memang respons jemaat baik. Setelah aku pulang pun langsung ada yang datang dan mereka tetap menyediakan aku makanan karena aku isolasi mandiri 14 hari. Selama 14 hari mereka tetap menyediakan gitu. Diantar makanan ke rumah, Bang ya? Itu dia. Udah berapa lama GPIB di situ, Bang? Udah berapa lama berdiri GPIB di Palangkaraya? Karena itu kan satu-satunya tadi Bang bilang ya? Iya, betul. Udah berapa lama? Aduh, aku kurang mempelajari nih sejarahnya. Cuman dari mulut-mulut omongan sih, udah dari tahun 2000 kali, 90 masuk 2000. Tapi Iya. itu belum melembaga ya, Pak? Belum melembaga. Pelembagaan mungkin nanti aku bisa klarifikasi pelembagaan mulai kapan gitu. Karena memang melihat solidaritas mereka itu, empati mereka itu gitu ya. Betul. Aku pun sempat mempertanyakan dari mana sebetulnya kekuatan ini. Kekuatan jemaat ini berasal dari mana? Terus aku coba pelajari, ternyata analisisku aja, kalau satu orang mengatakan ini, yang lain bisa ikut. Ada satu orang, mari kita melakukan ini, 1, 2, 3 orang terus melakukan itu, dan bertambah gitu. Dari satu orang punya inisiatif, dan semuanya bisa melakukan gitu. Abang tinggal sendiri di rumah? Sendiri, di guest house. Di guest house ya. Faktori kan 4 beta. Oh, jadi ketika Abang kembali dari rumah sakit, jemaat tetap sampai sekarang memperhatikan ya, mulai dari di rumah sakit sampai sekarang tetap memberi perhatian. Sampai sekarang betul, masih dikirimin makanan dan sebagainya. Ada status Abang yang menarik sih, kulihat soal semangat itu, semangat dan sukacita ya kalau nggak salah. Spiritus bukan? Iya, spiritus. Gitu. Dari pengalaman ini, Abang mau bisa ceritakan keterkaitan hal itu gitu. Coba, spiritus yang seperti apa yang seharusnya gitu. Baik, apa namanya? Aku belajar ini dari kata dasar inspirasi. Inspirasi berasal dari kata inspiritus di dalam roh. Jadi siapapun yang bisa menginspirasi orang lain, dia sebenarnya sedang hidup dalam roh. Nah, dukungan itu adalah bentuk inspirasi kepada orang lain. Saat saya mendukung orang lain, saya sedang menginspirasi orang lain untuk tetap semangat, untuk tetap sehat, untuk tetap melakukan apa yang baik. Itu saya sedang menginspirasi orang lain. Dan ketika saya sedang menginspirasi orang lain, itu sebetulnya saya sendiri yang sedang hidup dalam roh. Dan saya gunakan itu roh Allah yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa melakukan itu. Oleh sebab itu, apa yang penting dilakukan oleh jemaat adalah ya inspiritus, berada dalam roh dengan cara apa? Mendukung, saling mendukung. Percayalah kalau kita mendukung orang lain, saat kita mendoakan orang lain, mereka akan membalas juga. Terima kasih, saya juga berdoa untukmu, Tuhan Yesus berkati. Disitulah ketika keterikatan saling mendukung itu sudah terjalin baik, jemaat pasti punya potensi yang baik dalam hal bersekutu gitu. Akhirnya memang selalu ada relasi yang baik walaupun kita sekarang sedang melakukan social distancing. Berjauh-jauhan, betul. Ya. Betul. Luar biasa. Jadi ini sebuah paradigma yang baru sebetulnya. Inspiritus Bang ya. Nah, inilah soal stigma-stigma negatif lah dari masyarakat Bang. Supaya Bang juga kasih pesan lah dulu untuk masyarakat yang memberikan stigma negatif. Di beberapa daerah juga aku baca berita bahkan mayat juga sudah ditolak. Ini mirisnya kita Bang. Sebagai orang yang mengalami COVID-19 ini, Abang
diharapkan bisa lah memberikan pencerahan ke kami nih yang nggak tahu apa-apa tentang COVID ini kan. Memang tidak dapat disangkali bahwa penyebaran virus ini cepat sekali sampai dalam beberapa waktu banyak orang bisa terkena. Tapi belajar dari pengalaman jemaat di sini, mereka sama sekali nggak ada gejala, meskipun nggak bisa disangkali bahwa mungkin ada OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Ya, ya. Dia positif, tapi tanpa gejala, itu disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Dan dia lebih berpotensi dia lebih berpotensi juga ya. Jemaat ini potensi bukan hanya ODP tapi OTG, orang tanpa gejala. Kalau semuanya dites, kemungkinan pasti ada yang positif. Kalau semuanya dites, kemungkinan ya. Tapi aku nggak bisa mengatakan terjadi. Tapi dengan isolasi mandiri, pola hidup sehat, lalu kebersihan, itu membuat mereka tetap sehat, tidak ada apa-apa, dan yang paling penting nggak menyebarkan. Itu yang paling penting, untuk tidak menyebarkan. Karena isolasi diri di rumah bukan hanya tentang jaga makanan dan pola hidup, tapi untuk memutus rantai itu kan, khususnya. Dan memang saat sudah di rumah, ya nggak perlu kami. Memang saya nggak bisa pungkiri bahwa ada jemaat yang nggak bisa langsung berinteraksi dengan saya, masih ada kekhawatiran, dia masih punya anak dan sebagainya. Ya saya pahami itu. Tapi tetap dengan dia memberikan dukungan, saya pun memberikan dukungan dan juga edukasi bahwa ya nggak apa-apa. Misalnya dia kasih makanan lalu taruh di meja, aku nggak terlalu masalah dengan itu. Jadi aku pun nggak mau terlalu bersikap, kok jangan begitu, nggak bisa. Karena memang ada juga kesadaran masyarakat bahwa kami harus menjaga interaksi. Tetapi itu semua nggak berpengaruh besar secara komunal begitu. Jadi nggak bisa semuanya disamaratakan. Kalau misalnya ada yang mayat lalu masuk tanah, menurutku agak nggak masuk akal. Kami yang interaksi secara langsung pun tetap bisa sehat-sehat aja kok, semua jemaat di sini. Karena jemaat di sini sudah benar-benar mereka terima informasi yang baik dari dinas kesehatan. Mereka benar-benar langsung, ya mereka didatangi ke rumah oleh dinas kesehatan melalui puskesmas di rumah-rumah mereka, didatangi, diberikan informasi. Dan menurut saya informasi itu baik dibandingkan mencari informasi yang tidak benar di media sosial tentang COVID ini. Sehingga itulah membuat orang takut, bahkan melakukan hal-hal yang menurut saya konyol gitu. Itu konyol sekali. Ada yang bilang kalau misalnya dikubur di sini lalu virusnya masuk tanahnya diminum. Konyol, menurutku konyol. Kasihan mereka. Bukan kasihan yang dikubur ya. Orang sudah mati ya sudah, mau diapakan. Menurut saya nggak terlalu memang kita bisa berdebat secara teologis gitu tentang tanah dan juga penguburan. Tapi menurutku nggak terlalu berdampak pada harusnya bukan kasihan keluarga, kasihan orang-orang itu. Hidupnya dipenuhi ketakutan gitu, hidupnya dipenuhi kekhawatiran, sehingga pada akhirnya itulah yang membunuh mereka sendiri. Itu yang akan menghancurkan mereka sendiri. Gitu. Jadi sebelum COVID datang mereka udah mati duluan karena ketakutan, Bang ya? Itu dia. Jadi aku juga pernah dengar cerita bilang, ada penyakit datang ke suatu kota. Penyakit ini bilang sama Tuhan, aku akan mengambil 100 orang. Lalu datang ke kota, tiba-tiba yang meninggal sampai 10.000 orang. 1.000 orang. Terus ditanya sama Tuhan, kok kau membunuh 1.000 orang? Oh enggak, aku hanya mengambil 100. 900 itu mati karena ketakutan mereka sendiri. Gitu. Ada pesan yang menarik di dalamnya. Jadi sebelum penyakit datang mereka udah mati ketakutan di luar gitu. Nah, itu dia. Padahal penyakit cuma ngambil 100. Tapi memang aku cukup mengapresiasi lah perjuangan abang ya untuk saat ini. Kasih banyak Bang. Pesan-pesan abang sampai kepada masyarakat sehingga apalagi kita yang seharusnya menjadi public figure di tengah-tengah gereja ya. Betul. Kalau
kalau menurutku sih jangan terlalu takut gitu Bang ya, kalau dari apa yang Abang alami ini gitu ya. Jangan terlalu takut, kemudian menjaga kesehatan lah ya. Khawatir pasti ada. Iya, rasa khawatir Ya, pasti betul, ada. betul. Tapi jangan itu yang mendahului sukacita kita gitu ya. Makanya seolah senyuman dan tawa kita dihancurkan oleh kekhawatiran itu gitu. Iya. Padahal kalau aku baca lagi berita, lebih ganas lagi di jalan raya sana ternyata. Kalau di jalan raya 1 jam itu ada 3 orang meninggal tiap hari. Setiap 1 jam, 3 orang meninggal Bang tiap hari. Oh, Bukan mau apa tuh? Bukan mau kita mau mendualismekan kan ini nggak bahaya gitu kan. Artinya apa? Kita mau berkaca juga sih kepada kejadian selain di COVID ini juga ada kok yang menjemput kematian gitu kan. Di jalan raya itu setiap hari orang 1 jam itu meninggal 3 orang. Nah, itu informasi dari pihak lantas kan. Nah, artinya kematian itu memang selalu mengincar. Tapi kenapa kita kayak Abang tadi merespon pengalaman Abang tadi, jangan sampai ketakutan itu yang mendahului sukacita kita gitu ya. Nah, oke Bang, terima kasih. Aku berharap percakapan kita ini bisa mengedukasi masyarakat gitu ya. Ada pesan Abang untuk masyarakat semuanya? Sudah terlalu cukup menurutku Bang, dan mereka bisa dengan bijak melihat ini semua. Oke lah, terima kasih Bang buat waktunya. Selamat melayani. Ini Tuhan Kati, Bang Sada. Salam Alehem. Shalom Alehem. Alehem Shalom. Nah, itu tadi teman-teman tentang bagaimana perjalanan Bang Ergon yang berjuang untuk melawan COVID-19 dan ternyata akhirnya dia sembuh. Tetapi semua itu tidak terlepas dari peranan orang-orang di sekelilingnya juga, baik itu dokter, perawat, dan tim medis serta jemaat yang dia layani, yaitu GPIB Ebenezer Palangkaraya yang mendukung dan menopang Bang Ergon sehingga ada spirit, ada kekuatan yang tumbuh yang mendorong dia agar dia tetap sembuh. Ini yang kusebut dengan empati ya. Dalam situasi seperti ini kita harus melawan virus corona ini dengan berempati tanpa dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Tetapi kita tetap memberikan dan menumbuhkan rasa empati kita kepada sesama kita manusia. Terima kasih Bang Ergon, terima kasih sahabat semua yang sudah menyaksikan video ini. Kiranya ini menginspirasi kita semua sehingga tidak ada lagi stigma-stigma negatif terhadap orang-orang yang terjangkit virus corona. Mari kita doakan para tim medis dan juga relawan yang lainnya, kita doakan juga masyarakat yang sedang mengalami gangguan, ketakutan, dan kegelisahan. Kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang sekarang juga masih berjuang untuk melawan virus corona ini yang berada di dalam ruang isolasi, baik dalam isolasi di rumah sakit maupun di dalam isolasi mandiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom Alehem, salam di dada. Jangan lupa tahan selera. Tuhan memberkati.